Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulunya, perkenalkan nama saya Indah Pratiwi dengan NIM 2019 Saya dari Prodi Akuntansi angkatan 2019. Nah, di sini saya mengambil penelitian yaitu pengaruh teks moral dan pemahaman telinga terhadap niat untuk patuh calon wajib pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi, disusun oleh saya sendiri. Next, di sini ada pendahuluan. Teks moral merupakan prinsip dasar individu untuk membuat suatu keputusan terkait benar atau salah. Berangkat dari logika ini, tentunya masing-masing individu berperan penting dalam membuat keputusan taat pajak atau tidak karena hal ini dipengaruhi oleh prinsip atau nilai yang dianut individu yang bersangkutan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi 2019. Kesadaran pajak merupakan keadalan wajib pajak mengerti, menguasai, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara tepat dan sukarela. Dilakukan oleh penelitian Ma'ruf DKK 2018. Next, di sini ada tujuan. Untuk menguji apakah tes moral berpengaruh positif terhadap niat patuh pajak. Yang kedua, untuk menguji apakah pemahaman telinga pengaruh positif terhadap niat patuh pajak. Yang ketiga, untuk menguji apakah kesadaran pajak dapat memperkuat pengaruh positif teks moral terhadap niat patuh pajak. Dan yang keempat, untuk menguji apakah kesadaran pajak dapat memperkuat pengaruh positif pemahaman telinga terhadap niat patuh pajak. Next. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, manfaat teoritis, manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis sebagai bahan gambaran spekulasi untuk masyarakat yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perpajakan terutama niat patuh pajak. Manfaat praktis di sini ada dua, bagi periode akuntansi dan bagi DJP kantor pajak. Nah, bagi periode akuntansi yaitu untuk memajukan ke depannya seperti apa mengenai dari penelitian yang saya ambil. Dan untuk DJP kantor pajak itu mengenai perpajakan yang harus kita taati dan kita lakukan. Di sini yang selanjutnya ada metode penelitian. Langkah yang pertama ada metode survei. Saya memperoleh dari responden dengan menggunakan kuesioner di UST Yogyakarta, yaitu saya sebarkan kepada mahasiswa UST Yogyakarta, yaitu dari angkatan 2019, 2020, 2021, dan 2022. Langkah yang kedua yaitu ada pengumpulan data. Saya mengumpulkan data ini melalui Google Form yang saya sebarkan kepada mahasiswa UST. Mahasiswa UST ini terdiri dari beberapa fakultas, dari fakultas ekonomi, fakultas pertanian, fakultas psikologi, dan ada fakultas teknik juga. Nah, langkah yang ketiga ada pengelolaan data di SPSS. Jadi dari kumpulan data yang sebelumnya itu saya olah data dari Google Form yang sudah terbentuk di Scope Excel dan saya pilotes ke SPSS. Langkah yang selanjutnya langkah keempat. Dari langkah keempat menguji data. Di sini saya menguji data tersebut menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikornalitas, uji heterodisitas, uji versial atau uji T, uji simultas,
atau uji F, uji koefisien, determinasi, uji R2, dan yang terakhir ada uji moderasi. Uji moderasi itu sebagai uji penguat. Nah, yang terakhir yaitu di sini saya ada hasil. Hasil akan lebih lanjutnya diterangkan di slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada pembahasan dan hasil. Penelitian melakukan survei terhadap mahasiswa UST Yogyakarta. Dapat dilihat bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki dalam penelitian ini sebanyak 58 orang dengan jumlah presentasi sebesar 58%. Sedangkan responden perempuan dalam penelitian ini sebanyak 42 orang dengan jumlah presentasi 42%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 58 orang dengan jumlah presentasi sebesar 58%. Jadi jumlah responden yang terkumpul yaitu 100 responden. Masih dalam pembahasan dan hasil. Berdasarkan penjelasan hasil oleh data menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 20, yaitu menunjukkan bahwa teks moral nilai rata-rata 64,59, menunjukkan nilai rata-rata 64,59%. Pada variabel ini, nilai maksimal sebesar 80, minimum 52, dan standar deviation 8,690. Pemahaman telinga menunjukkan nilai rata-rata 39,83. Menunjukkan pemahaman telinga memiliki nilai rata-rata 39,83. Menunjukkan pemahaman telinga memiliki rata-rata sebesar 39,83%. Pada variabel ini, nilai maksimum sebesar 50, minimum 31, dan standar deviation 5,195. 34 patuh calon wajib pajak menunjukkan nilai rata-rata 31,64, menunjukkan bahwa patuh calon wajib pajak memiliki nilai sebesar 31,64%. Dan di sini ada tabel. Dari hasil penjelasan tabel tersebut, saya akan menjelaskan pada variabel ini nilai maksimum sebesar 40, minimum 24, standar deviation 5,159. Kesadaran pajak menunjukkan nilai rata-rata 41, menunjukkan bahwa kesadaran 88 memiliki nilai sebesar 41,88%. Pajak memiliki nilai pajak variabel ini maksimum sebesar persentase variabel ini nilainya minimum 34 dan standar deviation 5,060. Slide yang selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis pertama, di sini ada teks moral pada uji parsial atau disebut biasanya dengan uji P, memiliki pengaruh terhadap patuh calon wajib pajak, pemahaman telinga dan kesadaran pajak pada uji spesifikasi,
modal atau uji F berpengaruh secara simultan atau serentak terhadap patuh calon wajib pajak. Yang ketiga, dari hipotesis ada uji koefisien determinasi atau R2 memiliki pengaruh variabel bebas, teks moral, pemahaman telinga, dan kesadaran pajak dapat memperjelas variabel patuh calon wajib pajak. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan yaitu pengaruh teks moral terhadap niat patuh pajak, bahwa teks moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, ada kesadaran pajak tidak dapat memperkuat pengaruh positif teks moral terhadap niat patuh pajak. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran pajak dapat dilihat dari mayoritas menjawab setuju terhadap pernyataan membayar pajak tepat waktu tidak akan merugikan negara. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman calon wajib pajak terkait pengaruh bagi negara. Yang slide selanjutnya yaitu ada saran. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut. Variabel dalam penelitian ini masih terbatas dengan dua variabel independen. Yang pertama, variabel dependen dan satu variabel moderasi yang digunakan. Maka dari itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel baru atau berbeda seperti sosialisasi pajak, menggunakan ajaran taman siswa, yang lain sebagai variabel independen. Penelitian yang selanjutnya diharapkan dapat menambahkan dan memperluas sampel penelitian. Semakin banyak jumlah responden, maka akan semakin baik hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penelitian saya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.